Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Wah, semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, minggu lalu nih baru aja nih kelar istilahnya ya, kelar sebuah serial dari Marvel nih yang judulnya Moon Knight. We'll fight together. I have to finish this. Nah, pada hari ini sudah bergabung dengan kita nih beberapa teman Kongko BB69 nih. Yang pertama ada yang paling cantik nih. Halo Kak Fani, apa kabar? Baik, Mas Setiawan, apa kabar juga? Puji Tuhan sehat nih. Minal aidin ya Kak Fani ya. Minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir batin. Teman-teman semuanya juga mohon maaf lahir batin. Oke. Sama-sama. Nah, yang kedua ini ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Sehat Mas, gimana kabarnya? Sehat? Minal Sehat, aidin wal sehat. faizin juga sebelumnya. Oke, sama-sama maaf lahir batin juga ya. Nah, yang ketiga ini ada Mas Dian dengan bajunya Black Widow. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Mohon maaf Sehat. lahir batin juga. Sehat-sehat Oke. semua ya. Amin, amin, sehat, puji syukur. Oke, yang paling akhir nggak usah di ini ya, dikenalin. Nah, yang ada berikutnya Mas Aska deh itu. Halo Mas Aska, itu Dragon Ball ya? Apa Sonic bajunya? Ya, Dragon Ball, Dragon Dragon Ball. Ball. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pada sehat semua ya. Nah, sekarang nih kita akan bahas sebuah serial nih yang sebenarnya itu banyakan dari kita pastinya nih, saya yakin nih nggak pernah denger nih sebelum sebelum ini diangkat dari serial ini pasti nih semua dari kita nih nggak pernah denger nih, tapi ternyata ini eh, dirilis dan akhirnya diperbincangkan. Nah, sebenarnya Mas Nanda nih, ini kan waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga Moon Knight ya. Nah, gimana nih Mas, pas waktu rilis nih episode pertamanya ini ekspektasinya setinggi apa sih? Untuk Muna sendiri nggak ini sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih, mengingat episode series sebelum Muna itu kan Hawkeye kan ya, Hawkeye, betul. memang untuk saya sendiri nggak berekspektasi tinggi-tinggi, cuma baik lagi kalau cerita Muna sendiri nih berkaitan sama dewa-dewa Mesir memang yang saya anggap sebelum nonton seriesnya gitu loh. Tapi untuk intro sendiri, untuk perkenalan sih, kalau pribadi bagus sih, keren sih, dia pelan-pelan dulu. Cuma memang bagusnya dia kepribadiannya ada 3 kan sebenarnya kan, kita tahunya kayak Jack Steve Grant sama Mark Spector sebagai lakon utama istilahnya. Cuma memang agak dikejutkan pertama kali justru di perkenalan adalah Steve Grant gitu dengan aksen British, terus ditambah juga yang memerankan Oscar Isaac. Itu keren banget sebenarnya sih waktu pertama kali nonton tuh. Bisa kita tonton Oscar Isaac pakai aksen Amerika, ini something new lah buat ini juga. Dan sempat baca waktu itu, waktu seri-serinya waktu Marvel ini ngeluarin Moon Knight, katanya memang sengaja dipindahkan ke London karena memang sutradaranya nggak mau kalau superhero semua itu berada di New York gitu loh. Jadi waktu pertama kali lihat itu jadi kayak wah keren, ini bener-bener kayaknya seri ini bakal memperkenalkan hal yang baru gitu loh. Terutama kan yang kita Marvel pernah ekspor dunia Egypt God gitu kan. Jadi ekspektasinya ya dibatasi lah gitu sih. Nggak sampai tinggi-tinggi banget berharap kayak Loki gitu atau bahkan WandaVision. Oke, oke. Apalagi kan ini kan istilahnya kan superhero yang baru diperkenalinnya baru kali ini kan ya, kita bilang ya, di dunia MCU nih. Jadi pada bukan penggemar komik pasti istilahnya masih asing nih. Nah, Mbak Fani, kenapa nih kok nonton Moon Knight sih? Ya karena pada intinya saya suka MCU sih, jadi pun superhero yang hitungannya namanya masih asing tetap akan kita jajal gitu. Dan ini salah satu keputusan paling tepat yang pernah saya lakukan untuk menonton superhero di luar Avengers dan juga nama-nama yang udah lebih populer duluan ya gitu. Tidak berharap atau tidak berekspektasi terlalu banyak gitu, karena aku pribadi aku belum pernah mengenal sama sekali yang namanya Moon Knight, terus kayak, dan aku juga tidak mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu karena
aku mengharapkan ada kejutan atau ada surprise, terus ya cukup dengan apa ya namanya, alasan itu aja sih aku berangkat nonton si Moon Knight itu. Bahkan aku juga tidak mencari spoilers atau tidak melihat apa ya namanya, mencoba untuk menghindari akun-akun komunitas sinefil gitu supaya tidak terinfluence gitu-gitu. Benar-benar dari nol lah gitu. Dan to be honest sangat terhibur ya, beda sih sama kayak, maksudnya rasa kecewa, bukan rasa kecewa ya, series MCU yang ada di Disney Plus gitu sebenarnya menghibur, cuma yang ini termasuk dalam top 2 serial MCU yang aku nikmatin gitu. Terutama karena dibantu sama performanya Oscar Isaac. Seperti tadi kata Mas Nanda, ini tuh daya tarik utamanya serial Moon Knight memang dari performanya si Oscar Isaac gitu, yang notabene aktor yang baru booming, baru glowing, baru tergunakan dengan maksimal itu kayak di paruh akhir usia dia menjelang matang gitu, menjelang senja lebih tepatnya gitu, usia dia udah matang gitu kan. Karena tadinya kan dia lebih banyak dikenal sebagai pemeran figuran atau pemeran pembantu gitu. Nah sekarang ternyata gila sih performanya kemarin pas lagi jadi banyak banyak karakter gitu. Ya bisa dibilang banyak karakter kan, walaupun memang sebenarnya dia satu superhero itu gitu. Kepribadiannya. Gitu, dalam satu superhero kita bisa dapat paket hemat 3 karakter yang berbeda satu sama lain gitu. Benar-benar kayak kita nggak nyangka kalau itu diperankan sama orang yang sama. Yang aksennya juga bisa, aksennya yang dia gunakan pun juga nggak kayak orang baru belajar aksen atau orang yang kayak menirukan aksen orang dari negara lain gitu. Itu kayak udah normally or secara instingtif kayak ya udah ini udah biasa gue lakukan setiap hari gitu. Gue adalah si Mark Spector, gue adalah si Stephen Grant, gue adalah Jack Lockley gitu, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Terus sebagai perempuan juga aku sangat menikmati ketika serial tersebut menunjukkan karakter perempuan yang kuat. Tidak hanya kuat tapi dia juga tidak hanya kuat dan juga dia tidak damsel in distress gitu, dia juga pintar dan dia juga menarik untuk dilihat gitu. Jadi kayak paket hemat lah semuanya. Ya memang sih ini salah satu jualannya Marvel Cinematic Universe ya gitu. Mereka entah kenapa selalu mengcasting orang yang tepat untuk peran tersebut gitu. Tidak ada yang aneh gitu, tidak ada yang dragging seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa catatan yang sedikit kurang adalah kekuatannya Moon Knight mungkin karena baru 1 season kali ya. Jadi karakter Moon Knight sendiri atau kekuatannya Moon Knight sendiri tidak tidak secara maksimal digambarkan atau tidak maksimal digali gitu dalam 1 season ini. Terus kayak latar belakangnya juga kayak masih banyak puzzle-puzzle yang masih belum, atau pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab gitu-gitu. Latar belakang si villain ini juga belum tergali. Jadi sosok villainnya sendiri sebenarnya belum, menurut aku sih, walaupun si Ethan Hawke yang main ya gitu, tapi kurang nendang gitu. Tapi overall ini ya itu tadi, Moon Knight ini termasuk top 2 serial MCU di Disney Plus yang patut Anda tahu sebagai penggemar Marvel. Top 1-nya apa? Top 1-nya apa? Masih Loki, maaf ya. Aduh, saya kira WandaVision. Maaf, mantap. Aku Loki. Mas Aska satu suara sama gue ya? Mas Aska WandaVision lah, awas ya Mas Aska ya. Tapi top 3 kalau WandaVision. Iya. Nah ini saya setuju nih, Oscar Isaac ini bermain di sini nih, kita melihatnya ini bukan sebagai Oscar Isaac nih, bahkan istilahnya pribadi dari Stephen Grant istilahnya, ataupun si sama Jack Lockley segala macam itu emang berbeda sama Mark Spector ya. Kalau Jack Lockley kan kita kan baru muncul di belakang. Sebagai cewek pun juga kayak gitu, masalah kayak ini kan Oscar Isaac yang main kan, tapi aku tidak tertarik sama Stephen Grant gitu. Sebagai perempuan gitu, gue nggak tertarik sama Stephen Grant, tapi ketika dia berubah menjadi Mark Spector, oh my god, aura seksinya aura-auran. Magic. Kenapa sih wanita itu sukanya bad boy? Kenapa sih suka bad boy ya? Ya emang susah di itu aja ya, karena susah digapai mungkin ya kan, kita memang selalu menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Asik. Oh gitu, Mas Dian nih termasuk bad boy nih kayaknya ini, lihat tuh. Enggak. Saya cat boy. Gimana Mas Dian, setuju gak dengan perkataan Mbak Fani ini? Setuju. Perpaduan dari Mas Nanda, Mbak Fani kayaknya udah banyak diambil. Kalau saya sih mungkin singkat aja ya, kalau bagi saya sih best MCU series so far.
Kalau saya kan nomor satunya dulu WandaVision ya, saya pernah ngomongnya. Hmm. Tapi menurut saya sih ini yang top ya. Menurut saya top satunya menurut saya melebihi WandaVision dan Loki gitu. Yang menjadi catatan saya mungkin kalau di awal ini pengen saya sampaikan adalah saya tuh udah lama menantikan ada sebuah project MCU di mana kita bisa nonton nikmatin ini layaknya sebuah standalone project. Yes, gitu, setuju. minim konektivitas, minim kontinuitas, jadi kita nggak perlu berekspektasi apa-apa kehadiran siapa ini nanti nggak nyambung kemana nggak, tapi benar-benar kita bisa benar fokus di series ini aja, nikmatin dari episode ke episodenya, dan ini ramah buat penonton baru, satu hal yang amat sangat langka untuk ditemui di konten-konten MCU sekarang. Yes. Saya setuju sih, ketawa saya soalnya waktu itu saya juga baca juga di beberapa feednya medsos itu, mereka capek saya, masa sih harus nontonin semua ya ini ya jawabannya ini. Betul. Ibarat ya kalau satu film MCU aja baru itu variabel yang harus kita tonton ke bawah itu banyak banget gitu. Contohnya kayak Shang-Chi aja ada Wong yang harus kita nonton, Doctor Strange-nya ada Abomination dari Hulk tahun 2008. Apalagi yang Doctor Strange 2 ya harus nonton X-Men segala macam. Wow, itu udah berbuntut itu udah benar-benar deh. Oke. Iya, tenang Mbak Fani, tenang. Nah, Mas Aska, gimana Mas Aska? Wah, gimana? Beban taruh belakang, kesel banget. Kenapa? Kan paling belakang biasanya paling enak. Paling belakang kan paling enak. Saya setuju dengan mereka semua. Ya, saya setuju dengan mereka semua. Tapi segala aspek materialnya itu, dengan apa yang disampaikan, ada Oscar Isaac-nya, ada versi Marvel series terbaiknya, gitu-gitu. Aku sih lebih ke ini momennya pas gitu, ditayangkan di momen Ramadan, dan ketika Moon Knight ditayangkan tuh kesannya, oh ini konten Ramadannya Marvel sekarang gini ya gitu, dengan credit title scene-nya yang musiknya musik Arabian, terus yang kayak udah kayak menu berbuka puasa gitu loh, jadi kesannya ternyata Marvel udah mulai diverse banget lah untuk menyajikan konten yang semua orang itu kemakan. Dan dari sini kerasa nikmat sekali ya momen bulan puasa tahun ini gitu. Tiap minggu dikasih konten yang menarik dengan ilmu psikolog yang oke, karakternya oke gitu. Jadi banyak sekali kayak petuah-petuah yang masuk tiap minggunya. Itu aja sih. Oke, kalau gitu saya tanya lagi deh Mas Aska deh, daripada nanti dia komplain. Saya lagi yang terakhir. Nah, oke. Iya, gimana? Nah, kalau dilihat dari serial ini kan sebenarnya itu kan bermain di istilahnya, kalau kita bilang itu dari segi cerita kan dia kan nggak panjang yang makan berhari-hari ceritanya nih. Tapi justru dia berkutat di dalam istilahnya di dalam pikirannya si Mark Spector atau Mark Spector ya kita ngomongnya. Nah, ini menurut Mas gimana nih Mas? Apakah itu langkah yang baik dalam arti atau gimana? Kesan pertama ketika nonton satu episode itu udah kayak menyimpulkan ini series Marvel yang paling rumit, paling aneh, paling idealis mungkin, yang mungkin nggak semua orang akan ngerasa dari pertama langsung ini series favoritku gitu, enggak. Tapi dari pertama kayak ini apa sih gitu loh. Tiba-tiba langsung ada orang penjaga museum kagak jelas kelakuannya gitu. Tiba-tiba dia berubah jadi mumi gitu tuh. Kalau orang yang ngulik sama sekali itu kayak ini siapa gitu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ada orang kelainan mental illness atau apa yang mungkin kayak di ID ada sleep. Ya, ada kelainan pribadian gitu. Ya kita harus mencerna episode by episode gitu loh. Gimana dia itu struggling dengan dirinya sendiri gitu. Jadi Moon Knight ini whole episode ya kayak dia melawan dirinya sendiri gitu. Itu yang kita ngerasain sih. Ibaratnya itu kalau di film-film sinetron itu siapakah aku? Menemukan jati dirinya. Ya, kita bisa. Gimana, Mas Nanda? Kok Mbak sih? Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Soalnya saya konsentrasi ngeliat Mbak Fani, jadi abis itu mau nanya Mas Nanda, jadi kecampur di situ. Matanya terjadi ke Mbak Fani, jadi ngomongin Mbak. Ya, Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Istilahnya, apakah
sebenarnya ini Moon Knight ini termasuk serial yang rumit nggak sih? Rumit iya. Waktu pertama kali nonton seriesnya ini kan benar kata Mas Oscar tadi nggak jelas kan memang ini cerita ini kemana ya. Untuk yang mengikuti komik mungkin taunya dia superhero, mumi gitu aja. Kok perkenalannya sangat complicated gitu loh. Jadi makanya waktu pertama nonton saya keingetnya itu justru kayak WandaVision gitu loh. Kayak pertama nonton episode 1 ini apaan sih gitu loh. Abis sangat biasanya pertempuran epic gitu tiba-tiba langsung jadi sitcom. Nah sama halnya kayak Mundatnya kenapa kok tiba-tiba si Oscar Isaac memerankan pakai aksen, kenapa kok tiba-tiba di sini terus tiba-tiba dia jadi penjaga museum gitu. Itu kan emang nggak sesuai sih, tapi itu memang bagus sih karena Marvel tuh mencoba hal yang baru sih. Di tahun ini benar-benar di seri standalone banget gitu. Dan kayaknya ini pertama setelah sekian lama ini film Marvel benar-benar tanpa cameo dari karakter apapun yang filmnya gitu sih. Di salah sisi bagus memang benar kata Mas Dian. Tapi jadinya kayak agak plot hole gitu sih. Jadi kayak maksudnya anggap aja contoh kayak si Khonshu mindahkan bulan gitu lah. Itu kan semua orang lihat itu. Apakah kalian tidak notice ada kayak kenapa nih gitu lah, sama kayak Eternals itu jadi plot hole sih. Cuma ya kalau nggak terlalu dipikir ke sana sih sebenarnya nggak ada masalah sih, justru bagus gitu loh karena dia sebenarnya superhero ini terhitung overpower gitu, cuma sama saudaranya dibikin down tuh. Dan justru fokusnya bagusnya tidak ke Mark Spector sebagai Moon Knight, justru ibaratnya kayak mencari jati diri gitu. Jadi justru yang digali itu ada psikologinya gitu loh, dan itu yang bikin bagus sih, dimana endingnya juga menurut saya cocok gitu. Dia superhero karena si Moon Knight atau konsep yang melainkan Steve Grant-nya ini sudah superhero Mark Spector. Oke. Jadi Mas Nanda berpikir itu segi positif ya, dalam arti kan kadang-kadang kan seperti yang kita tahu, ini film superhero harusnya ini big book-nya ini banyakin Moon Knight-nya sebagai sebagai superhero-nya nih. Ya, tapi kalau ini kan lebih digali sisi psikologis ya kalau kita lihat ya, dalam arti ya. Iya, benar. Mungkin yang ngikutin kayak mungkin baca komen mungkin nganggap kayak ini kurang pertarungannya gitu. Cuma buat penonton baru, ini sih menurut saya bagus sih. Oke. Gimana Mbak Fahmi? Setuju gak nih? Dalam arti kan kalau kita lihat kan kemarin WandaVision mengenai kesehatan mentalnya si Wanda nih, dalam arti kayaknya dikulik kan seperti itu ya. Nah sekarang si Mark Spector ini juga bermasalah, dalam arti baik itu dia mempunyai kepribadian ganda, tapi kepribadian gandanya itu ternyata itu mempunyai sisi gelap tuh yang ternyata itu dibukakan di episode yang keberapa ya, yang hampir terakhir ya kalau nggak salah ya. Prelude dari finale. Episode kelima itu. Jadi yang kelimanya itu kan dikasih tahu ternyata ini masa lalunya ini seperti ini nih. Nah kalau Mbak Fani ngelihat itu seperti apa nih? Gak apa-apa sih, MCU memang jadi kayak semacam mengikuti apa ya, wave yang sekarang juga lagi dikedepankan gitu, bahwa pentingnya pentingnya kesehatan mental, pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental. Aduh jadi panjang. Cuma maksudnya ya kayak tadi gitu, kalau misalnya tadi WandaVision itu kesehatan mentalnya disebabkan karena rasa kehilangan. Kalau misalnya si Mark Spector ini kesehatan mentalnya disebabkan oleh ya tadi gitu, being neglected, apa sih bahasa Indonesia neglected? Dibuang tanda kutip gitu ya, terus kayak tidak tahu harus ke siapa, kepada orang terdekat, yang mana justru yang menyakiti duluan adalah orang terdekatnya sendiri gitu kan. Jadi dia kayak semacam bikin barrier ya, berbentuk Stephen Grant tersebut. Wah jadi spoiler gue. Nah terus cuma menariknya adalah yaitu maksudnya itu kejadian yang ada di dunia nyata gitu, dan mungkin orang-orang yang memiliki masalah atau memiliki background sama seperti Mark Spector can relate gitu, jadi bisa semacam mempunyai kedekatan sendiri gitu dengan superhero gitu. Yang bikin aku suka dari Marvel saat ini adalah superhero tidak digambarkan sebagai seseorang yang sempurna gitu. Mereka jadi superhero karena mereka berhasil mencari solusi, atau katakanlah justru mereka karena punya masalah mereka menjadi superhero gitu. Jadi kayak relate gitu, manusiawi seperti itu kan. Terus kemudian yang bikin ya kayak tadi mungkin
serial ini tidak banyak bug big book-nya seperti serial superhero pada pakem sebenarnya ya gitu. Tapi berhubung karena aku suka sejarah dan aku suka banget sama mitologi Mesir gitu, aku sangat menikmati karena banyak sekali sisi-sisi itu yang digali gitu. Jadi untuk kamu-kamu yang juga suka soal mitologi Mesir gitu, pasti akan seneng dan langsung abis itu googling. Justru bukan nge-googling Moon Knight-nya, nge-googling Dewa-dewinya. dewa-dewi Mesir ini gitu. Maksudnya emang bentuknya sama, terus kemudian kekuatannya seperti apa, terus hubungan antara satu sama lainnya apa gitu-gitu ya. Kan dewa-dewi rada ribet hubungan satu sama lain kan. Terus tapi kalau misalnya bicara mengenai cameo tadi, ada loh sebenarnya satu cameo atau satu jembatan penghubung antara si Moon Knight dan juga Layla khususnya dengan orang-orang lain dari MCU. Si Layla nyebut dia pernah ke Madripoor. Madripoor kan juga salah satu tempat berkumpulnya orang-orang dari SHIELD dan juga gerakan organisasi-organisasi bawah tanah gitu kan gitu. Jadi kayak mungkin Layla atau bapaknya Layla ini dulu punya sangkut paut dengan orang-orang itu gitu dari serial MCU atau tokoh-tokoh MCU yang lain. Cuma karena belum tergali di season pertama, sengaja disimpan buat season berikutnya. Jadi itu salah satu daya tarik sih untuk kita terusin nih gitu, menggali atau mengetahui Moon Knight dan juga orang-orang di sekitarnya. Paling gampang pokoknya kalau itu sebut aja Madripoor dulu lah. Pokoknya itu kan zona di Indonesia loh katanya. Betul, dekat Singapura, Indonesia. Batam. Kemarin baru bahas Batam sama si Rido. Batam ya? Deket-deket situ katanya. Konon. Siapa tahu ketemu Nick Fury tiba-tiba lagi kipas-kipas di tepi pantai. Nick Fury kayak lagi di atas deh. Lagi di atas. Lagi di angkasa dia. Bakar-bakar ikan gitu di Jimbaran gitu di Batam. Bang, udang one portion. Saus padang. Aduh, boleh. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau melihat dalam arti tadi kan Mbak Fani juga ngomong mengenai lebih ngebahas kesehatan mental, terus mengenai bug big book-nya juga isanya tidak istilahnya mungkin ya tidak sebanyak orang-orang harapkan nih dalam arti. Tapi kalau dari segi aksi gimana nih Mas? Kalau Mas Dian, dari segi apa? Dari segi aksi. Dari segi aksi saya rasa cukup sih gitu. Karena kita pengen sesuatu yang baru lah gitu. Maksudnya kalau ngomong bug big book ya kita udah banyak temuin gitu di konten-konten MCU lainnya gitu. Tapi kan untuk satu hal yang ya. itu udah ada formulanya Mas. Tapi itu ya maksudnya kita butuh sesuatu hal yang baru lah apalagi di sini kalau dari sisi dialognya yang juga menyangkut psikologinya itu mudah dipahami dan dimengerti gitu mungkin dibandingkan dengan film Joker itu kan mungkin agak sedikit rumit kalau kita menggali dari sudut pandang kayak studi psikologi gitu mungkin banyak orang nggak bisa nangkap hal itu tapi ketika nonton Moon Knight kita bisa nangkap hal tersebut gitu bahwa masa lalunya itu dia punya trauma yang akhirnya membentuk luka batin yang luka batin pada akhirnya membentuk dia memiliki dua kepribadian yang berbeda gitu yang pada akhirnya luka batin ini masih belum bisa sembuh dia belum bisa move on dan itulah yang luka batin ini membentuk kepribadian dia di masa dewasa gitu hal tersebut tuh kan bisa kita lihat gitu bisa kita tangkap bahkan kita yang nggak memiliki latar belakang psikologis bisa merasakan dan memahami hal tersebut gitu. Makanya saya suka tuh di ending credits-nya kan juga suka dikasih tulisan untuk ini ya kalau pengen mengetahui lebih banyak tentang kesehatan mental itu kunjungi situs ini kayak gitu. Ya itu satu sih kalau dari segi kesehatan mental ya. Tapi tadi saya pengen nyambung dikit soal mitologi ya dari Mbak Fani. Saya suka bagaimana dengan MCU pada akhirnya menghadirkan sebuah cerita mitologi, lebih tepatnya mengangkat sebuah cerita mitologi yang baru lagi karena sebelumnya mereka sudah sukses mengangkat satu mitologi Nordik yang dengan Asgard-nya, dengan Thor, Loki dan Odin-nya, terus juga ada mitologi Yunani ya di Eternals itu kan cukup dekat tuh kayak Ikaris itu dewa Ikarus, ada Athena dengan dewa Athena kayak gitu. Ya gitu. Dan juga ada mitologi China di film Shang-Chi gitu meskipun belum terlalu dalam. Dan sekarang MCU mengangkat sebuah mitologi baru, mitologi Mesir dengan dewa-dewanya persis seperti yang ada di sejarah dan itu kata saya sih cukup bisa disampaikan dengan baik ya gitu tentang dewa Khonsu, dewa Amit, Tarawet dan sebagainya gitu dan itu satu nilai plus sih buat saya. Oke, menarik karena misalnya ya tadi itu dalam arti namanya mitologi itu mempunyai daya tarik tersendiri ya dalam arti ya dan nggak akan habisnya dalam arti dan di sini pun dikemasnya itu bukan
Misalnya asal dikemas, dalam arti bukan asal dalam arti, wow nih Iya. tiba-tiba muncul dewa nih, muncul ini nih, Atau misalnya cuma minjem avatar, nama minjem ibaratnya ya kan. nama istilahnya kan. Terus ini avatarnya dipakai nih, memakai pakai avatar ini terus tiba-tiba berubah jadi gede istilahnya itu ya. Seperti itu ya. Tapi ketawa. Nah, tapi ini di sini cukup istilahnya membuat penasaran. Tadi Mbak Fani bilang benar sih, dalam arti selain kita menggali siapa sih nih sebenarnya si Mars Peters, siapa sih nih sebenarnya Moon Knight, tapi kita menggali istilahnya, wah ini apa nih, Daniel dewa apa nih istilahnya gitu kan, atau ini apa nih, apa sekedar cuman lucu-lucuan aja nih kok kayak gini muncul nih, terus si Layla berubah jadi apa nih, punya sayap nih istilahnya kan, kayak gitu-gitu kan kita kan pasti kan mikir-mikir sih, dan istilahnya memang sih dalam arti membangkitkan mitologi yang lama nih, istilahnya kan anak zaman now mungkin lama-lama kan hilang yang namanya mitologi ya, tapi saya dengan cara diangkat seperti ini, otomatis nih kita akan menggali sendiri nih. Nah, itulah kekuatan, salah satu kekuatan dari MCU ya, membuat kita menggali istilahnya sih, menggali dari bawah. Oke, gimana Mas Aska? Setuju gak? Ya setuju dong, biar cepat aja durasinya. Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak, soalnya saya agak bingung nih kalau Mas Aska lagi kasih pertanyaan baru dia, kalau lagi kasih pertanyaan terakhir dia akan bilang, ya setuju lah, susah gini-gini. Gimana? Ada tambahan nggak? Sengaja. Oke. Atau ada hal yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Perkara action, karena ini konsepnya dibawa di series, jadi nggak berharap bakalan CGI-nya mahal atau terlihat sinematik, karena ketika kita nonton di TV itu CGI kasar tuh akan terlihat gitu loh, akan terlihat nggak enak di mata menurutku ya. Jadi ketika mereka merekrut Oscar Isaac sebagai si Mars Factor, ya mereka harus mengeksploitasi kemampuan aktingnya, metode aktingnya. Akhirnya yang dikeluarkan value-nya itu lebih ke karakternya, ketika dia switch personalnya, itu yang bikin menarik daripada big book-nya yang menurutku malah jadi kayak manis point, atau bahkan mungkin baru merasa terkesima itu ketika di finalenya itu baru kelihatan, wow, ini baru aksi yang mungkin worth it untuk ada di sinema. Tapi ketika ada 1-5 menurutku sih emang alangkah lebih bagusnya emang Favifu Vasesos aja gitu. Ya itu masalahnya tinggal apa ya, perseteruan isi kepalanya Mas Spector gitu loh yang diokekan. Jadi so far kalau bicara aksi ya itu secukupnya, menurutku sih lebih baik gitu daripada terlalu banyak, malah kita rasa kita masih perlu tahu origin story nih. Kita belum tahu Moon Knight ini gimana, referensi kita masih minim banget. Apalagi dengan referensi dewa-dewa mitologi Mesir, kita tuh masih belum paham banget. Makanya ya emang pacing-nya juga akan terasa lambat, di closing-nya juga dengan menggantung dengan episode kedua selalu meninggalkan banyak pertanyaan, ya akan selalu seperti itu, bahkan sampai episode akhir pun akan ditinggalkan pertanyaan gitu. Kirain sampai 5 itu udah hilang pertanyaannya, udah konklusi semua di 6, ternyata masih ada pertanyaan lagi, itu emang nggak habis-habis aja pertanyaannya gitu. Kita selalu demanding lagi, mau kapan kasih jawaban seutuhnya gitu. Itu lebih menarik. Tapi kan namanya manusia kan pasti hidup dengan pertanyaan, Mas. Kalau manusia itu udah menemukan jawabannya, apalah artinya hidup ini di dunia? Iya, ya emang mungkin maknanya mereka lebih dibuat para penontonnya juga berdebat, berdiskusi, makanya terjadinya konten seperti ini ya karena kita masih harus ngobrol kan gitu. Dewa-dewanya juga banyak yang harus kita kulik gitu. Gak cuma 3, mungkin ada 9 atau 10 yang orang-orang bicarakan. Kita masih perlu tahu nih super power-nya apa aja. Gitu yang harusnya di season 2 mungkin bisa lebih banyak dieksplor lagi, atau ya personality-nya si Mark Spector itu sendiri gitu. Oke. Itu menurut Mas kelebihan? Jadi yang membuat pertanyaan-pertanyaan gitu, kelebihan ya. Jadi kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya sih. Kelebihannya karena ya bikin penasaran dong. Kalau satu udah nggak suka, ini seriesnya aneh, kita jadi malas ngasihin kedua. Tapi kita butuh jawaban gitu. Sampai di akhir-akhir kayak kita butuh jawaban. Ya itu akhirnya kita ke episode 6 gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ke Mas Nanda deh nih.
Ini pertanyaannya nanti akan menyulitkan Mas Aska soalnya. Karakter favoritnya dia langsung meninggal. Soalnya dia paling akhir. Nah, karakter yang menarik lah bisa ya. Nah, kalau Mas Nanda lihat ini siapa nih karakter yang paling menarik? Sebenarnya semuanya menarik sih, tapi kalau misalnya suruh ambil salah satu ya tetap sebagai Mark Spector sama Steve Grant sih memang sih. Nah, Mark Spector ini apa Steve Grant-nya? Kalau suruh pilih. Atau Moon Knight-nya atau si Mr. Knight sih. Mungkin Steve Grant-nya deh, karena memang itu kan sesuatu yang baru gitu loh memang, dan sebagai karakter memang lucu aja memang gitu loh. Dia intronya itu waktu pertama kali pernah tuh kayak apa ya, kayak ditambah dengan tim songnya itu kayak relate banget gitu loh sama dia, karakter kayak kita kayak kasihan banget sama ini orang gitu loh, jadi bersimpati gitu loh. Jadi waktu ditambah terus waktu begitu udah Mark Spector sudah muncul, terus mereka berdua ribut gitu, dan beberapa episode tuh sedikit menjengkelkan gitu loh. Jadi kadang-kadang melihat karakter ini bikin gergetan sendiri gitu loh. Ngapain muncul gitu ya? Dia ambil alih, dia nggak mau ngalah sama si Mark Spector, jadi waktu ada pertempuran dia bisanya lari gergetan aja gitu loh. Tapi sebenarnya memang si Steve Grant memang penting gitu loh, karena memang dia karakter yang paling tahu soal mitologi Mesir kan, jadi intinya memang saling membutuhkan sih gitu loh. Dan kalau menurut saya memang ya itu sih kalau dibanding Mark Spector. Kalau Mark Spector menurut saya lebih ya tipikal superhero lah, pintar bertarung, terus habis itu mengintimidasi gitu. Jadi menurut saya biasa aja sih. Dan untuk film superhero karakter Steve Grant ini jarang gitu loh. Makanya saya favorit Steve Grant. Apalagi Steve Grant itu kita dikasih disajikan seolah-olah itu anak mami ya, laporan-laporan ke mami terus ya. Mami ini saya baru ketemu cewek nih, mami ini harus telepon terus ya awal-awal. Itu sedih banget sih itu. Katanya ternyata itu pas dibukakan kenyataan itu ternyata itu lebih dalam lagi istilahnya. Kalau di awal-awal kan kesannya ini kok apa-apa nelpon ke maminya nih, apa-apa laporan nih. Dan istilahnya ternyata itu di balik semua itu ada kisah pilu. Oke, Mbak Fani gimana Mbak Fani? Kalau Mbak Fani, apakah Mark Spector yang bad boy, atau ke Laila yang misalnya yang bukan hanya sekedar tempelan aja seperti beberapa film-film lainnya, atau gimana? Iya sih, tapi kalau memang pokoknya tidak bisa dipungkiri daya tarik utama pasti di Bapak Oscar Isaac inilah yang sudah bikin kita jatuh cinta sejak dia bermain sebague Poe Dameron di Star Wars. Langsung. Pokoknya, tapi memang ya selain Oscar Isaac ya, yaitu si Laila El Fauli ini yang sangat mencuri perhatian gitu. Dan ini bisa dibilang dia itu salah satu gebrakan karena kan di luar kulit putih dan juga black people yang jadi superhero Marvel sebelumnya, ini mengambil superhero dari Mesir gitu. Egyptian. Terus kemudian Egyptian betul. Terus kemudian juga digambarkan katanya dia juga seorang Muslim gitu kan. Jadi kayak kalau nggak salah dia seorang Muslim gitu. Correct me if I'm wrong ya gitu. Jadi kayak apalagi untuk kita orang Indonesia gitu kan yang selalu kalau misalnya dengar kata-kata orang Islam gitu, dia orang Islam langsung merasa kita dekatan kan Bo gitu ya. Terus kenal juga kaget, tapi kayak kita saudara wah karena kita sama-sama orang Islam gitu. Jadi ya pokoknya menarik. Terus kemudian juga jadi pembicara jadi semacam gebrakan baru juga buat standar kecantikan gitu, bahwa cewek cantik itu tidak hanya mereka yang berambut lurus terus kurus tinggi langsing gitu, tapi ini rambut kriwil kutilang. Angkatan lama tahu kutilang. Masih kok sampai sekarang Mas. Kutilang ada. Masih ya. Kurus tinggi langsing. Masih. Nggak, untuk penontonnya Mas Setiawan yang nggak tahu kutilang itu apa, kurus tinggi langsing udah gitu. Jadi
Nah, Layla kan tidak digambarkan seperti itu ya gitu. Maksudnya kayak cantik tapi tidak cantik yang sesuai dengan standar atau norma yang biasanya kita anut selama ini gitu. Terus itu juga ya jadi semacam role model dong tentunya buat wanita-wanita pecinta MCU. Terus kemudian apalagi tadi ya? Kostumnya juga keren. Kagak kalah ya sama WWW84 itu ya, WW84 itu ya. Udah Kalau dibahas kalau dibahas dan lucunya dibahas sama netizen ya, jahat kan mereka ya, lambenya turah semuanya gitu. Ketika mengetahui pemerannya Wonder Woman si Gal Gadot ini orang Israel, dilalah pemerannya Laila El Pauli ini keturunan Palestina, langsung kan jadi bahan perdebatan ke depannya gitu. Ini adalah tanda bahwa memang Palestina yang akan menang melawan dominasi dari Israel. Ya. Kita para cowok diam aja deh udah. Nggak ikut. Kita diam aja deh pokoknya. Pembahasan sensitif. Ikutan. Dikat aja Mas, nanti daripada gue ditungguin. Kalau Mbak Fani mah biasanya mah udah berapa kali nggak gikat kalau Mbak Fani aman. Oh, iya. Paling ada tukang nasi goreng. Kontroversial ya. Kok sangat kontroversial ya pokoknya gitu deh. Jadi maksudnya dari satu karakter aja pembahasan jadi panjang gitu. Jadi membuktikan bahwa memang banyak sekali hal menarik yang bisa digali atau sudah digali oleh MCU dan selama ini miss gitu, atau selama ini kita nggak nyangka ternyata bakal bisa diangkat dalam sebuah karakter superhero seperti itu. Bahkan istilahnya sampai dibanding-bandingin ya sama apa siapa Angelina Jolie segala macam ya, Tomb Raider-nya segala macam ya. Dan istilahnya memangnya tadi dia memang Tomb Raider sih bener menggali makam kan, menggali makam yang sebenarnya, dalam arti nggak perlu yang berkilau istilahnya kan, yang dekil-dekil juga bisa. Penggali makam kan harusnya dekil. Atau pakai tank top seperti Lara Croft nggak gitu kan? Apalagi celana pendek gitu ya. Kenapa sih Mas Asto ketawa mulu? dia menahan dia, jadi saya takut dikenal dia. Oke. Oke, Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau Mas Dian melihat dari karakter nih ada yang menarik gak? Apakah dari Ethan Hawke atau apa siapa? Kalau saya dari awal tuh udah cukup terkagum dengan performa acting dari Ethan Hawke ya sebagai villain di sini gitu, dari episode pertama bahkan. Sorry, nama karakternya siapa saya lupa. Ethan Hawke di sini. Ya, Arthur Harrow. Yes, itu saya ngelihat dia benar-benar karismanya gila banget sih sebagai villain aja. Maksudnya dari cara dia jalan, ekspresi mukanya, tatapan matanya, dan cara bicaranya itu dapat banget gitu. Kita udah dapat aura mengerikannya aja dari situ gitu. Yang dimana bahkan sebetulnya saya suka dari bagaimana pengkarakterisasiannya untuk karakter Arthur Harrow ini juga. Ini kan MCU ini belakangan ini udah cukup semakin bagus gitu untuk dalam hal penokohan villain gitu dibandingin mungkin di fase 1 dulu ya. Ibarat kata kayak makanya di Hawkeye itu banyak quote-quote Thanos was right gitu. Jadi maksudnya villain ini nggak sepenuhnya salah gitu, cuma pengen sekedar berbuat jahat untuk kepuasan dia, enggak gitu, tapi ada motif sendiri di balik itu, kenapa dia melakukan itu. Dan ini terjadi di Arthur Harrow ini gitu, ketika dia avatarnya yang sebagai utusannya dewa ini ya, dewa Emmett ini, dia pengen menghukum orang atas kejahatannya. Cuma yang salah itu adalah dia juga menghukum orang atas kejahatan yang belum dilakukan gitu. Itu salah satu hal yang bagus lah gitu dalam hal pengkarakteristian villain. Itu satu hal yang kita jadi agak abu-abu nih ngelihatnya nih. Dia bisa benar bisa enggak gitu. Sama kayak di film Eternals kan juga kayak gitu. Ya, jadi maksudnya semakin bagus lah gitu. Dan satu hal lagi yang saya suka dari si Ethan Hawke ini, waktu dia meranin Arthur Harrow-nya dapet, dan juga yang paling saya terkagum-kagum lagi waktu pas dia jadi psikolog. Wow, itu dapat banget tuh. Berubah ya. Bener, berubah banget. Itu pada satu orang yang sama, tapi ya ampun dia gak berasa sisi villainnya di situ, berasa kayak bapak-bapak yang penuh empati. Itu dalam sekejap aja tuh sekilas, iya betul. Dan wah keren banget sih. Ya, pokoknya saya terkagum-kagum dan takjub dengan performa acting dari Ethan Hawke di sini. Nah itu tadi siapa yang bilang apa paket hemat dapetin Mark Spector, Oscar Isaac itu tiga karakter bisa, terus habis itu Ethan Hawke juga bisa. Tapi benar sih dalam arti ini Ethan Hawke juga si Arthur ini juga cukup istilahnya
cukup bisa digali karena dalam arti di satu sisi dia benar kan, dalam arti oke, kita menghukum kamu ini bukan karena dosa yang pernah kamu lakukan tapi yang akan datang tuh yang kayak yang pertama kali kan tuh yang di depan umum ya, yang wanita itu kan. Betul. Heeh. Nah, ini yang mengingatkan saya tadi saya sempat ngomong itu kayak Minority Report dalam arti kan. Ini yang akan dia lakukan nih kan pasti akan lakukan ya udah daripada itu ya kamu dia sudah dijudge kamu salah seperti itu. Ini sih menarik nih. Apalagi Ethan Hawke ganteng ya. Gimana Bapak nih? Anaknya cantik, Maya Hawke. Oh iya dong, Maya Hawke. Wah, Stranger Things 4 nih lanjut. kita tungguin. Ya, Gimana? namanya juga Ganteng ya? salah satu heartthrob 90-an kan si Ethan Hawke itu. Wuhu. Jadi iya sih apa namanya Ethan Hawke sama Oscar Isaac gitu. Jadi kayak di satu sisi mereka bisa iyalah ini orang yang sama gitu, tapi di satu sisi kita bisa nggak tertarik sama si karakter yang satu lagi gitu. Betul. Tapi pas ketika mereka memainkan karakter lain gitu yang cuma ganti baju lah atau dengan Sisir. treatment atau karakteristik yang berbeda gitu, personifikasi kita nyebutnya ya, attitude yang berbeda gitu misalnya, itu udah bisa bikin kita kayak wow menarik. Jadi pada intinya berarti laki-laki mau mukanya kayak apapun, kalau pakaiannya bener, kalau attitude-nya bener, kalau gentleman pasti akan menarik di mata para perempuan. Terima kasih. Nah dengerin tuh ya. Mas Dok catat ya. Bentar nanti itu quotes-nya itu harus diulang-ulang terus deh ya. Nanti saya kirimin ya ke kalian nih, ke kalian. Nah, Mas Aska, nah kan seperti yang saya bilang ini paling sulit nih, paling akhir nih soalnya kan. Gimana? Orang. Ya gimana? Manusianya udah disebutin, ngomongin avatarnya aja kali. Lebih ke dewa-dewanya ya. Terutama Khonshu. Tawaret aja tuh. Ya, Tawaret juga oke. Tawaret ya Allah. Lucu ya? Ya. Lebih ke apa ya? Waktu awal-awal tren awal waktu kita dikasih tahu, ada Khonshu nih, yang kita tahu ada dewa kematian. Terus habis itu kita masih berpikir ini Khonshu mau diapain sama Marvel. Kita udah kebiasaan tahu Marvel itu selalu melecehkan karakternya menjadi karakter yang komikal, yang ikonik, yang jadi lucu-lucu mulu gitu. Dan sempat kayak takut gitu. Ini Khonshu mau dibuat lawak atau enggak nih gitu. Untungnya dia konsisten lebih ke wise, lebih ke aura wise-nya dapat gitu. Pokoknya bijak banget, nggak ada unsur-unsur bercandaannya sama sekali. Mungkin unsur bercandanya disalurkan ke si Tawaret gitu. Untungnya, iya. Dan sisi villainsnya ya ada di dewa buayanya itu, siapa namanya? Amit ya. Amit. Ya. Amit. Jadi untungnya para avatar ini juga memberikan karakter yang oke juga sih dari segi perwatakan, perdewa-dewaannya, dan mereka konsisten ya berlagak seperti dewa gitu. Bukan sesuatu yang diketawakan, bukan sesuatu yang harus jadi bahan leluconnya para penonton. Itu yang aku harapkan dan itu sesuai gitu. Itu yang oke sih. Betul, setuju. Aku boleh sedikit ralat ya, Mas Aska. Khonshu itu bukan dewa kematian, Khonshu itu dewa pelindung. Dewa bulan ya? Dewa bulan sama dewa pelindung para penjelajah gitu. Nah itu, sorry, dewa bulan maksudnya. Kalau dewa kematian ya, emang gagak-gagak bertulang sih. Anubis. Anubis belum dimunculin. Yes. Nanti Anubis itu kalau misalnya muncul tuh seru juga kali ya, nanti ya. Boleh. Dewa matahari juga belum ya? Dewa matahari. Kayaknya dewa matahari disimpan deh. Soalnya dia kan paling kuat, dia dewa utama, asik. Kayak gue paling tahu kayak Super Grand. Ya. Nah ini dia nih, tapi saya masih bingung nih. Ini bakalan mau disimpan, nanti bakalan muncul ke MCU ini dihubungkan dengan Blade, atau benar-benar nggak ada di dunia yang sekarang ini nih, dalam arti ini dunianya Marvel yang sekarang ini nih. Nah ini agak bingung nih. Kalau menurut Mas Nanda gimana nih? Kalau udah melihat satu season nih, kita bilang nih, satu season ini bakalan ke arah mana nih dihubunginnya?
waktu nonton belum sampai selesai itu kan sempat banyak rumor kan bakal nyambungnya Moon Knight nih kemana. Ada teori waktu itu bilang bakal gabung ke Thor Love and Thunder karena ini berkaitan dengan dewa, sementara villainnya pemburu dewa gitu kan. Terus tapi kalau dipikir-pikir saya kira juga bakal gabungnya ke Black Panther awalnya, karena kalau di versi komik itu Inyat God kan beda kan, versi mitologi sama versi Marvel tuh ibaratnya kumpulannya berbeda gitu loh, dimana di Marvel ini pemimpinnya Osiris kan. Nah tapi ada kaitan sama dewa Bast gitu. Memang kalau di Bast dia kan dewa Mesir kan, cuma di Black Panther digabung dia tuh ibaratnya dewanya bagi bangsa Wakanda gitu. Jadi saya kira bakal gabung ke sana gitu. Tapi ternyata kita lihat sampai episode 6 pun ya belum ditunjukkan akan lari kemana gitu loh. Tapi saya fokusin ke tempat ceritanya ini sendiri sih, yaitu di Inggris kan. Nah itu mungkin dan kayaknya sih bakal lari ke Blade, Midnight Sun, di mana Dan Whitman yang di Eternals itu dia team up sama si Blade kan, dan mungkin kalau bisa digabung sama komik dia bisa join sama ini Moon Knight sih gitu loh. Dan sekali lagi di situ ada Doctor Strange juga gitu, cuma Doctor Strange masih ngurusin multiverse kan, jadi mungkin bisa project ke depannya sih kayaknya bakal kesana sih gitu loh. Karena kalau di luar itu kayaknya kurang tahu sih bakal mulai dari kemana. Mungkin bisa team up satu persatu dulu, entah sama Dan Whitman atau sama Blade terlebih dahulu gitu loh. Tapi setidaknya adalah gambarannya perlahan gitu sih. Oke, jadi kemungkinan masih disimpan ya? Bisa jadi sih. Sama mungkin menambahin terkait Ethan Hawke tadi yang motifnya sama kenapa dia bergabung sama Emmett kan, karena dia ingin menjudge orang-orang yang berbuat salah kan, tapi cuma salahnya dia melakukannya orang-orang itu belum berbuat kejahatan gitu loh. Waktu nonton itu sempat teringat sama ini sih, mirip kayak motifnya Hydra di Winter Soldier sih, memang dimana dia menciptakan helicarrier itu karena algoritmnya Zola kan, dia tujuannya sama gitu loh. Jadi emang setuju sih sama kata Mas dia tadi, kalau villainnya ini niatnya baik cuma caranya salah gitu sih. Oke, nah gimana Mbak Fani? Kalau Mbak Fani melihat nih meraba-raba nih mau dimasukin kemana nih si Oscar nih? Apakah nanti dimasukin, ya udahlah kita masukin box nih belakangan deh, nanti deh kapan dipakai baru dimunculin atau gimana? Karakternya sih itu masalahnya gini, karakter antara si Dan Whitman jadi siapa namanya? Aduh, nama superhero-nya Black Knight. Black Knight, terus kemudian Blade dan juga si Moon Knight ini kan bukan tipikal superhero kayak Avengers yang memang dari depan gitu ya. Tapi mereka kan dari gerakan pergerakannya kan dari bawah tanah. Pergerakannya diam-diam lah dari belakang layar gitu. Jadi kayak mungkin bukan Avengers 3.0 atau bentuknya bukan seperti itu lah, bukan liga seperti itu, tapi jadi kayak semacam permufakatan tersendiri gitu deh yang akan menyelesaikan masalah dengan cara mereka masing-masing gitu. Terus kebetulan karena mereka tempatnya di Inggris semua, jadi kayak mungkin karena permasalahan, terus kemudian juga kultur dan musuh-musuhnya juga berbeda dengan musuh-musuh yang dihadapi oleh orang-orang Amerika gitu. Jadi kayak akan ada daya tarik tersendiri, akan ada mungkin arc tersendiri gitu loh. Aku masih belum mengerti dan aku masih belum tahu karena aku tidak terlalu mengikuti 3 superhero ini sih secara komik dan juga secara background, dan aku sih kayaknya akan tetap memilih seperti itu karena justru surprise yang aku terima kalau aku tidak tahu background mereka dari komik seperti apa gitu. Kalau aku baca-baca sedikit dari Moon Knight, kayaknya Moon Knight yang di serial ini sedikit berbeda ya sama yang di komik ya. Dan I didn't have any problem with that gitu. Terus ya udah sih, sebenarnya ada beberapa superhero yang masih aku tunggu munculnya gitu di jagat MCU, tapi nggak tahu nih sampai sekarang belum kelihatan hilalnya gitu. Tolong kalau misalnya dia udah muncul di Doctor Strange yang baru jangan spoiler gue, tapi aku masih menunggu Fantastic Four muncul. Ada ya hilalnya ya katanya ya? Nggak tahu deh tuh. Spoiler nggak? No comment. Ya udah kalau gitu. Kita ya udah nanti aku mau nonton tapi belum sempet. Oh, itu muncul kan Silver Surfer. Oh ya yang di Fantastic Four 2. Oh baiklah. Kemarin Fantastic Baby ada tuh. Fantastic Four 2015 mau diangkat lagi katanya. Yang
Maksudnya? Bingung dia. Nah, gimana? Mas Saska yang jelasin. Jadi penasaran. Fantastic Four yang 2015 yang saya dicerca oleh netizen justru itu yang Jelek banget diangkat. itu. Nah, justru itu yang akan diangkat. Itu universe-nya udah dihanguskan sama Who Remains itu. Udah dianggap lupa aja ya. Oh, diributkan ya. Diributkan, bukan diribut ya, diributkan. Ada yang bahankan terakhir ya. Oke. Tapi emang jelek banget sih. Aduh, sampah banget itu filmnya lah. Hati-hati loh Mbak. Itu Dr. Doom-nya itu justru yang di Max Spector bawa fandom itu tuh belakang itu Dr. Doom-nya 2015 loh. Main blowing. Lanjut terus. Oke. Abis Mbaknya pulang aku akan nonton. Ya. Sabar. Mbak Fani masa sih percaya sama lelaki ini, 4 lelaki ini, 3 lelaki. Mending percaya yang diam-diam aja tuh, Mas Nanda tuh. Mas Nanda juga lagi mencerna. Ini 3 teman saya ngomong apa sih? Gitu. Jangan percaya laki-laki, betul. Ya. Mas Nanda masih mencerna. Aduh, saya harus ngomong apa nih? Oke. Gimana? Kalau Mas Dian sendiri gimana nih melihat Moon Knight ke depannya? Kalau saya ini kan masih limited series ya sebetulnya project awalnya direncanakan masih limited series, cuma kan karena ini lihat responnya bagus banget, ada kemungkinan sih saya rasa bakal diperpanjang season 2. Tapi tapi kita nggak tahu juga bakal diwujudkan apa, soalnya kan bank karakter dari MCU tuh sekarang banyaknya bukan main gitu dengan masuknya karakter-karakter dari Fox dan Netflix. Betul. Gitu kan. Kalau saya sih mungkin ya. Nah, Inhuman juga salah satunya. Tapi kalau saya sih melihat ini nanti setupnya kemungkinan besar paling potensial itu ya Midnight Suns gitu, sama kayak Mas Anda bilang gitu. Karena selain Moon Knight juga sangat terkenal join di grup itu, kita harus ingat bahwasanya Daredevil itu udah dimunculin di Spider-Man No Way Home gitu dalam wujud Matt Murdock gitu. Jadi saya rasa sih ya itu saya sering ngomong juga di beberapa podcast di sini kalau MCU itu sekarang nggak ditujukan untuk ketemu semua gitu, tapi lebih ke circle-circle-nya masing-masing gitu kan. Ada circle yang manusia biasa gitu, yang Hawkeye, Black Widow, Captain America gitu, terus juga ada yang cosmic gitu, Captain Marvel, nanti urusannya Guardians of the Galaxy, dewa-dewa Thor, terus juga ya ini yang untuk sisi mistik dan gelap itu ya mainannya si Moon Knight ini gitu, nanti bisa ketemu Blade Knight, ya itu nanti mungkin arahnya lebih ke Midnight Sun sih kalau menurut saya. Menarik sih, itu menarik sih, semoga beneran sih dalam arti ya saya berharap nih semoga nggak dipaksain harus ada cameo dari misalnya tiba-tiba muncul si misalkan Black Widow lagi atau muncul si ini harus ada Hawkeye segala macam sih. Menurut saya sih ya tadi itu ya sekarang ini udah dipetak-petakan aja sih dalam arti ini untuk urusan kosmik yang di atas-atas, ini urusan yang manusia-manusia biasa yang lawan gangster. Nah ini ya semoga nanti yang lawan gangster itu ada Punisher sih, semoga ke depannya sih, berharap sih. Betul. Nah, terus habis itu ataupun ini yang istilahnya yang mistik-mistik nih, dewa-dewi nih, entah itu mau dari ya segala macam lah, mau Greek atau segala macam itu kita berharap sih. Nah, oke, Mas Aska gimana Mas Aska? Kesimpulannya. Nah, kan paling enak kesimpulan, karena kalau saya tanya gimana ada tambahan nggak, dia kan akan marah-marah, ngoceh lagi. Nah, gimana Mas? Kesimpulan. Paling Moon Knight ini oke sebagai series, walaupun dia original series yang kita masih buta informasi, alangkah lebih baiknya kalian ngikutin gitu. Soalnya MCU Phase 4 ini emang bakal ngulik superhero baru terus gitu. Mereka kayaknya nggak berusaha untuk character development dulu. Kayaknya mereka harus membuat origin story dulu, sampai entah nanti gimana konsepnya mau disambungin atau enggak, tapi kayaknya mereka mau memperkenalkan banyak. Mungkin momentumnya udah pas, marketnya udah kebentuk banget. Ketika Marvel mau bikin apapun kita pasti makan, akhirnya mereka memanfaatkan itu. Karakter-karakternya dari IP-nya yang udah banyak itu mereka angkat semua dengan sisi mungkin dari Moon Knight ya dibawa ke sisi psikologisnya, Captain Marvel dengan ke suasana Islamiannya nanti, Miss Marvel Jadi Moon Knight salah satu superhero yang kayak mungkin underrated di mata
skena-skena Iron Man, terus Captain America. Tapi ketika kita nonton, kita langsung jadi punya jagoan baru kan. Itu kan apa yang diharapkan sama Marvel dan akhirnya terwujud juga gitu. Jadi kita akhirnya ngelirik budaya Mesir juga. Jadi nggak cuma Amerika sentris atau ke England doang, British doang, tapi kita jadi seluruh dunia gitu. Ketika dunia ini diserang sama villain, ya kita nggak cuma melihat dari sisi Amerika, nggak cuma pertarungan Avengers cuma di New York. Ya kita harus tahu dunia Mesir gimana gitu. Itu yang misi mereka menurutku sukses, misinya Marvel untuk membuat semestanya itu beneran semesta. Jadi nggak ada satu titik tertentu doang, gitu aja sih. Dan itu dari Marvel jadi sangat recommended si Moon Knight gitu. Dan kerennya itu kostumnya juga dia nggak perlu bawa kostum ya, langsung bisa berubah. Nah, nggak usah pakai ban pinggang segala macam. Beda sama versi komiknya mungkin kalau yang mungkin baca sama nontonin konten-konten ya, kayaknya mereka kalau di versi komik kayak suit up kayak Batman. Tapi kalau di sini kayaknya mereka lebih ke mystical gitu. Tiba-tiba kayak mystical kayak ya. Jadi nggak perlu balik ke rumah ganti baju ribet-ribet gitu. Lagian kalau pakai baju mumi didobel sama jas kayaknya gerah ya. Jadi keputusan harus diikat-ikat dulu gitu ya. Dibalut dulu. Iya, ribet ya. Gerah banget gitu kayaknya. Tiap hari kecelakaan atau apa gitu. Pesir lagi. Kasian banget gitu ya gitu. Oke nih. Jadi ini kalau saya pribadi ini berharap nih ke depan ini ya tadi itu. Ini saya percayalah, saya masih percaya dengan Marvel sih, dengan otak para kreator Marvel ini, walaupun banyak misalnya banyak IP baru di dalam arti superhero baru yang mengantri, Miss Marvel dan lain-lain, misalnya Blade bahkan ya dalam arti bahkan Fantastic Four tuh yang waktu itu sempat muncul di di Comic Con ya kalau nggak salah ya. Isa kan logonya segala macam itu udah. Kan udah muncul kan dalam arti kan. Nah itu saya percaya dalam arti ya masih percayalah bahwa mereka itu akan memunculkan istilahnya cerita-cerita baru, bukan hanya mendaur ulang aja dengan istilah misalkan nih X-Men nih atau Spider-Man lagi, X-Men lagi, Iron Man lagi dalam arti, tapi kayaknya mereka udah mulai bisa move on dan memperkenalkan superhero baru nih. Jadi istilahnya superhero yang lama saatnya istilahnya mulai perlahan diistirahatkan, superhero baru ini mulai dimunculkan sih seperti itu sih. Oke, nih terima kasih banget nih Mbak Fani nih, Mas Nanda, Mas Dian, Mas Aska nih udah ngobrolin Moon Knight, Satria Bulan. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Gitu dong Mbak Fani harusnya. Bareng sama Aska. Ternyata clickbait-nya. Kamu kan lagi pakai kostum Dragon Ball. Kita beda aliran. Dan kok lihat bulan lebih kayak King Kong, jadi kayak Moon Knight juga. Kita lihat bulan Iya juga ya. Oke. Terima kasih banyak nih ya untuk ngobrol-ngobrol ini. Semoga kita ke depannya bisa ngobrol-ngobrol serial atau misalnya film-film superhero lainnya nih. Tentunya dengan tema berbeda. Oke, sekali lagi thank you dan see you. See you.